di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami begitu mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami datang di tempat ini mau mengosongkan hati dan pikiran kami, dan Kau isi Tuhan dengan cinta dan kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama, dan bukan nama kami yang ditinggikan, tetapi nama Yesus yang ditinggikan. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan Engkau, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang turun tangan atas setiap kami, atas setiap perkara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus
menyerah bahwa Tuhan Yesus yang memilih engkau. Kalau kau ada di tempat ini, itu semua karena rancangan Tuhan. Mari bawa setiap hatimu di atas Tuhan.
surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak, di mana Kau memberikan kesempatan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami, untuk kami beribadah kembali di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru, yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sebagaimana kami saat ini kami berada ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Salam saudara. Sekali lagi salam. Saya juga menyapa teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Malaysia, yang ada di Sarawak, kemudian yang ada di Melaka, kemudian yang ada di Jogja, dan yang ada di Belanda, Tuhan, yang ada di Amsterdam, yang ada di Rotterdam, kemudian yang ada di Den Haag. Shalom semuanya teman-teman yang ada di live streaming bersama dengan saya, Pastor Iksan Palopos, dan haleluya. Nah, hari ini kita akan kembali saudara belajar tentang lalang dan gandum. Minggu yang lalu kita bicara tentang Kristen lalang dan Kristen gandum. Nah saudara, Kristen lalang, Kristen gandum itu kita membahas kemarin bahwa lalang dan gandum itu akan tumbuh bersama-sama dalam satu areal saudara. Kemudian gereja ada di antara ilalang itu sendiri. Kemudian saudara, kita belajar hari ini tentang ciri-ciri khas dari lalang dan gandum itu. Haleluya. Nah, ini kita belajar ini saudara, ciri khas Kristen lalang dan gandum. Saya mau tanya dulu, saudara Kristen lalang atau gandum? Gandum. Yakin? Beneran? Lalang? 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 Yakin? Beneran? Oke. Perumpamaan di Matius 13 yang kemarin kita sudah bahas sampai dengan ayat 30. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan kekristenan ada dua jenis orang yang hidup berdampingan di dunia, dan bahkan orang-orang itu ada di dalam gereja Tuhan, saudara. Amin. Jadi kita tak bisa pungkiri bahwa kita jangan sampai ada lalang, nggak bisa saudara. Lalang itu pasti ada di dalam kehidupan kita, pasti ada gandum dan ada lalang. Nah, kita posisinya sebagai apa? Kristen lalang kah? Kristen gandum kah saudara? Nah, ciri khas Kristen lalang kita belajar di sini. Yang pertama kita belajar tentang ciri khas Kristen lalang. Kristen yang palsu dan tidak berbuah. Yang pertama, Kristen lalang itu Kristen dia tumbuh bersama dengan gandum, tetapi lalang tidak berbuah. Artinya begini, orang itu tampaknya seperti Kristen sejati, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah rohani. Makanya bagaimanapun Tuhan mau buahnya. Karena segala sesuatu orang itu dikenal dari buahnya, saudara. Mana buahnya? Mana buah pertobatanmu? Mana buah hasil pelajaranmu? Mana buah hasil dari engkau dibaptis? Mana buah hasil engkau penginjilan? Mana buah hasil engkau menjadi orang Kristen yang sudah sejak lama itu? Kenapa? Karena Tuhan ingin buah dari kehidupan kekristenan kita, saudara. Kalau tidak berbuah, berarti kita posisinya di sini. Pertanyaannya gini, berapa lama kita jadi orang Kristen? Betul, saudara? Berapa lama kita melayani Tuhan? Pertanyaannya, berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Kalau tidak menghasilkan buah, berarti kita posisi di sini.
masih Kristen lalak, belum gandum saudara. Amin. Berapa lama kita jadi Kristen? Sejak lahir, betul ya? Berapa jiwa? Berapa jiwa yang sudah kita hasilkan? Belum ada? Belum ya? Berarti masih di sini kita? Kristen lah? Belum Kristen gandum, betul ya? Haleluya. Kalau Babatara udah lah satu, ya lumayan lah satu, gak apa-apa Babatara. Gak pernah kota, walaupun satu, gak apa-apa. Seisi surga akan bersorak-sorak. Ibu Mary udah, ya? Udah masuk jiwa-jiwa, Mary udah? Nah jiwanya, malah dimakan buana gitu. Nah saudara, perhatikan baik-baik ciri khas Kristen lalak ini saudara. Ya, tumbuh bersama dengan gandum tapi tidak berbuah. Bukan masalah berapa lama pelayanannya, bukan masalah berapa lama dia ada di dalam gereja, bukan masalah berapa lama dia jadi orang Kristen. Masalahnya berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan Yesus. Amin. Lalu yang kedua, nah lihat Matius 7:16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita murid Yesus, mana buahnya? Tahu saudara? Jadi Kristen itu bukan asal Kristenan saudara. Kristen itu harus ada dampaknya. Kristen itu harus ada hasilnya. Kristen itu harus ada fungsinya. Apa fungsinya kita sebagai orang percaya? Saudara, sejak kita dilahirkan ke dunia ini, saudara, surga sudah deklarasi. Apa deklarasinya saudara? Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Katakan amin. Artinya kehidupan kita, kekristenan kita harus punya dampak yang begitu luar biasa saudara. Kenapa? Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Karena kalau kita dikatakan bahwa kita adalah murid Kristus, maka mana buahnya? Kalau kita dikatakan pengikut Yesus, mana buahnya? Kalau kita dikatakan Kristen, mana buahnya? Kalau enggak, kita akan dikatakan Kristen lalak. Dia tumbuh bersama dengan gandum tapi tidak mengalami berbuah, saudara. Lalu Kristen lalak yang kedua, dia berakar di dunia bukan di Kristus. Nah, lebih mencintai dunia daripada Tuhan, saudara. Makanya memiliki bentuk kesalehan tetapi menyangkal kuasa Tuhan, saudara. Katanya jadi orang, katanya saleh, nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak percaya sama mujizat-mujizatnya. Kelihatannya dan tampaknya itu saleh. Wah, kalau lagi khotbah, lagi pelayan khusus, lagi ibadah khusus, tapi nggak punya sesuatu yang luar biasa, saudara. Nggak percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Nggak mungkin, nggak ada lagi mujizat itu. Mujizat itu hanya terjadi pada waktu di zamannya Yesus, saudara. Nah, Yakobus 4:4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kita musuh Tuhan Yesus atau kita sahabat Yesus. Kalau kita sahabat Yesus berarti kita bermusuhan dengan dunia ini, saudara. Dan kita tidak mengikuti segala hawa nafsu dunia ini, saudara. Tapi kalau kita hamba dunia ini, maka kita akan bermusuhan dengan Yesus, saudara. Dan kita akan mengikuti segala apapun keinginan duniawi ini, saudara. Itu dia. Makanya dia berakar di dunia tapi tidak berakar di dalam Kristus. Makanya dia tidak memiliki bentuk kesalehan. Yes, ibadahnya oke, saleh kelihatannya, saudara, tetapi nggak percaya sama kuasa Tuhan. Di gereja dia percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Wah, pokoknya keren lah, saudara. Tapi ketika ada di luar gereja, menghadapi kenyataan yang sesungguhnya, menghadapi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, saudara, pertanyaannya, apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan? Amin.
Kalau kita menyangkal berarti kita masih Kristen lama yang berakar di dunia tapi tidak berakar di dalam Kristus Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, ini jelas Kristen lala, menyebabkan kebingungan dan kesesatan. Seperti lalang yang mirip dengan gandum saat masih muda. Kristen lalang bisa menipu orang lain dengan penampilan luar yang tampaknya baik. Kelihatannya orangnya baik, suka menolong, baik hati, suka merangkul. Dia menjadikan dirinya adalah Tuhan bagi banyak orang, saudara. Sehingga orang itu akan melihat dia, pandangannya ke dia, fokusnya adalah ke dia, saudara. Tetapi permasalahannya membawa kebingungan dan kesesatan. Ini namanya Kristen lalang, saudara. Kan lalang sama gandum kalau ikannya sama loh, mirip-mirip loh. Tapi kacau nih, saudara. Banyak orang yang terseret sama gandum. Kenapa? Karena dilihat keindahannya, saudara. Dilihat kebaikannya, dilihat dari sebuah kehidupannya yang begitu luar biasa menurut ukuran dunia. Makanya Kristen lalang itu dia mirip dengan gandum saat masih muda, dan dia bisa menipu orang lain dengan penampilan luarnya. Tampaknya semuanya baik, tapi ketika kita masuk ke dalamnya duri, saudara. Betul? Itu sebabnya Tuhan ajarkan kepada kita jangan jadi Kristen lalang. Kenapa? Karena kalau kita posisinya masih di sini, jangan heran orang itu kebingungan dan hidupnya penuh dengan kesesatan. Bingung, arah tujuan itu kemana ya? Aduh, bagaimana ini ya? Aku bagaimana ini ya? Aku bagaimana ini ya? Bingung, saudara. Kenapa? Karena mirip-mirip. Udah seperti orang baik-baik, saudara. Ukuran tampilannya luar itu bagus, saudara. Tapi tampilan di dalamnya bahaya, membuat kebingungan orang dan membuat kesesatan banyak orang, saudara. Ini harus diperhatikan baik-baik, hati-hati. Di sekitar kita banyak yang model-model begitu, saudara. Amin, betul ya? Saudara lalang apa gandum? Yakin? Yakin. Gandum apa lalang? Lalang apa lalang? Lalang apa gandum? Gandum apa gandum? Oke, mantap. Kalau kita Kristen lalang ini begini nih, saudara. Saya percaya semua orang baik. Di tempat ini orang baik. Katakan kanan diri saya orang baik. Orang baik. Amin. Saya orang baik, saudara. Nah ini dia, Kristen lalang itu bisa menipu orang lain. Oh, sangat bisa dia menipu orang lain. Kelihatannya baik, kelihatannya bisa menolong, tapi membingungkan pada akhirnya dan membuat orang kehilangan arah tujuan hidupnya. Dan ini yang namanya kesesatan, saudara. Kebingungan. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang model gini mengikutinya. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang model kayak gitu, saudara. Amin. Jadi bisa berupa ajaran sesat atau tindakan yang merusak iman orang lain. Kenapa? Lalang ini merusak, saudara. Makanya lalang itu akarnya akhirnya nyambung sama gandum. Makanya kata Tuhan, ada orang, bagaimana nih Tuhan? Apa kita cabut aja nih lalang? Jangan. Kalau lalang dicabut, kemungkinan gandum juga akan kecabut. Kenapa? Karena mereka berbaur. Ini masalahnya, saudara. Mereka berbaur satu dengan yang lain dan mereka mirip. Sama-sama orang Kristen. Nah, makanya di situ ada Kristen lalang kah atau Kristen gandum kah? Semuanya bertumbuh bersama-sama. Makanya ini yang bahaya nih, saudara. Kelihatannya baik, kelihatannya gandum, tapi dalamnya lalang. Betul, saudara. Banyak yang gitu. Banyak, saudara. Kelihatan tampilan luarnya luar biasa, saudara. Semua baik. Tapi pas masuk ke dalam yang tak tahunya itu lalang, yang membawa pengajaran sesat dan tindakan yang merusak iman orang lain. Ini dia. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 dibilang begini, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan
diri mereka. Lalu yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, saudara. Mereka udah gak kenal lagi jalan kebenaran. Kenapa? Karena banyak orang udah mengikuti dia, dan inilah yang benar menurut mereka, ya kan? Yang di sana salah, yang ini benar. Kelihatannya gandum, dalamnya lalang. Ini yang bahaya, saudara. Sepertinya mawar, saudara, tapi dia berduri. Makanya ada mawar berduri. Betul ya, saudara? Ada lagunya kan? Ada lagunya mawar berduri kan? Sepertinya mawar, dilihatnya bagus, saudara, keren. Nggak taunya mawar berduri yang menyakiti orang, yang membuat orang itu tersakiti, yang membuat orang itu jadi sesat. Sepertinya gandum, nggak taunya lalat. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, di dalam begini, Kristen lalang tidak bertahan dalam pencobaan. Tidak bertahan dalam pencobaan. Artinya mudah meninggalkan iman saat mengalami kesulitan. Awalnya semangat, wah, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan terus melayani Tuhan sampai kesudahan akhir zaman. Apapun yang terjadi, ada masalah, meninggalkan. Betul? Ada masalah, meninggalkan pelayanan juga. Ada masalah, meninggalkan kekristenan juga. Ada masalah, tinggalkan Yesusnya. Bahkan Yesusnya yang dimarah-marahi. Makanya jangan heran, saudara, ada orang yang putus cinta. Dia tinggalkan Yesusnya. Saya tanya jadi, emang Yesus salah apa sama lu sih? Dia gak salah apa-apa sih, Pak. Kenapa yang lu? Yesus yang lu tinggalin. Amin, saudara ya. Jadi ini harus bertahan. Yang harus kita perhatikan baik-baik. Tidak bertahan dalam pencobaan. Orang ini harus kuat dalam pencobaan, saudara. Di dalam nama Yesus dia kuat. Di dalam nama Yesus dia pasti melakukan perkara-perkara ajaib, saudara. Amin. Tapi ketika ada masalah menghantamnya, imannya langsung goyah. Kenapa? Karena dia sedang membangun kekristenannya di atas pasir, bukan di atas batu karang yang kokoh. Sehingga ketika ada goncangan, ketika ada ombak, saudara, semuanya runtuh. Di kita enggak ya, amin ya. Pokoknya apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Katakan kanan kirinya, bilang begini, sekali Yesus tetap Yesus. Saya ngomong kanan kirinya, kasih tahu tuh. Sekali Yesus tetap Yesus. Pukul pundaknya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak mudah meninggalkan imannya saat mengalami kesulitan. Saudara, pergumulan memang ada. Betul, saudara? Kesulitan memang pasti akan datang kepada kita, saudara. Tapi jangan pernah tinggalkan iman kita saat mengalami kesulitan. Yang kelima, akhirnya yang model-model begini nih akan dipisahkan dan dihukum. Pada akhirnya Tuhan akan memisahkan orang yang sejati dari yang palsu. Artinya Tuhan sedang menanti DKI BTP terus ditampil sama Tuhan. Biar di DKI BTP tampil orang-orang yang murni. Amin. Yang gak murni udah singkir-singkirin aja, buang-buangin aja sudah. Makanya Wahyu 22 ayat 11 itu jelas. Kalau engkau berbuat cemar-cemarlah sekalian. Kalau engkau berbuat jahat-jahatlah sekalian. Kalau engkau berbuat kudus-kuduslah sekalian. Kalau engkau berbuat benar-benarlah sekalian. Apa kata Tuhan? Sekarang suka-sukamu. Betul, saudara? Itu sebabnya dia bilang tuh, saudara, yang model-model gini nih pada akhirnya akan dipisahkan. Tuhan akan tampi terus. Ditampi terus. Tiap hari Tuhan menampi kita, saudara. Apakah kita keluar dari tampian itu atau tidak? Betul, saudara? Amin. Ini yang harus kita pahami. Sadari bahwa pada akhirnya yang model-model Kristen lalang itu akan dipisahkan dan akan dihukum, saudara. Semuanya. Makanya kalau kita begini, masih main-main dengan kekristenan kita, masih main-main dengan keimanan kita akan ditampi sama Tuhan dan akan dibuang itu, saudara. Kenapa? Gak berguna hidup kok. Menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Saudara tahu suam-suam kuku? Mati suri. Orangnya ada tapi gak berguna. Orangnya ada tapi gak bermanfaat. Orangnya ada pasti destroyer. Orangnya
dalamnya ada tapi bikin racun. Nggak ada gunanya sama sekali, saudara. Ditampi sama Tuhan, akan dipisahkan dan akan dihukum. Amin. Nah, ini yang pertama, saudara. Ciri khas Kristen belalang. Yang kedua dikatakan begini, saudara. Ciri khas Kristen belalang dan gadung. Nah, kita belajar ciri khas Kristen gadung. Ditabur oleh Tuhan dan bertumbuh dalam firman-Nya. Katakan amin. Amin. Hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Mazmur 1 ayat 1 dan sampai dengan 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kemarin sudah kita bahas. Jangan kau berjalan, jangan kau berdiri, jangan kau duduk dengan kumpulan pencemooh. Nanti kalau duduk sama kumpulan pencemooh, modelnya kita juga akan seperti mereka. Makanya kesukaan dia apa? Bukan bakso, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baru ayat 3-nya terjadi. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah tepat pada musimnya, dan apa saja yang dilakukannya apa? Berhasil dan beruntung, saudara. Katakan amin. Amin. Jadi ini kita, posisi kita jelas. Kristen gandum. Kita jangan ada di posisi Kristen belalang, saudara, karena nggak berguna hidupnya. Nah, kalau kita Kristen gandum, hidupnya kita dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri. Pertanyaan gini, saudara yakin bahwa saudara dipimpin sama Tuhan? Yakin apa enggak? Saudara yakin bahwa saudara dipimpin oleh Roh Tuhan itu? Yakin. Yang menuntun pada jalan kebenaran? Yakin. Beneran? Kenapa masih salah jalan? Ya kapal kadang-kadang saya nggak dengar gitu. Yang kedua, berakar dalam Kristus dan apa? Berbuah. Amin. Menunjukkan karakter Kristus seperti apa? Nah, ini kasih, kesabaran, kebaikan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ini kita di sini. Kalau kita jadi Kristen gandum, maka kita akan berakar dalam Kristus dan berbuah. Kita mau tahun 2025 ini adalah tahun kelimpahan bagi kita, saudara. Tapi kalau nggak punya karakter Kristus, ngomong kosong. Kita udah lama jadi orang Kristen, keluarga Kristen, keturunan Kristen, lahir udah Kristen, saudara. Tapi kalau kita nggak punya karakter Kristus, ngomong kosong. Lu mau ngomong apa tentang kekristenan kalau nggak ada buah Roh Kudusnya, saudara? Yakinkan diri kita bahwa ketika kita berjalan, kita sedang dipimpin oleh Roh Allah itu, dan hidup kita adalah hidup karakter Kristus. Ini yang namanya Kristen gandum. Dan kalau kita sudah ada modelnya Kristen gandum, maka kelimpahan itu akan terjadi. Selama kita tidak begini modelnya, kelimpahan itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di live streaming, saudara, semua kita mengalami tahun 2025 tahun kelimpahan. Amin. Jangan ada yang terlewatkan, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan, kita bertumbuhlah di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Kita berakarlah di dalam Kristus dan kita berbuah di dalam Kristus, saudara. Kalau enggak, ya maaf. Tahun kelimpahan hanya sekedar slogan, saudara. Lalu selanjutnya, tahan uji dalam kesulitan. Meskipun hidup di tengah dunia yang penuh kejahatan, dia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Makanya Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 dibilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau ada masalah, udah tenang aja. Ini vitamin yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin kuat, semakin dewasa, rohani, saudara. Kemudian sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga, saudara. Baik, perhatikan dengan baik. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang kayak gimana? Menjadi sempurna, kemudian utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ini buah yang matang. Kalau buah yang setengah matang ya wajar. Kadang-kadang modelnya kayak gitu
hidupnya, saudara. Kenapa? Karena belum matang. Katakan kanan kirinya, kamu sudah matang. Kalau kita sudah matang di dalam iman kita, maka itu menghasilkan apa? Kesempurnaan dan keutuhan dan tak kekurangan satu apapun. Kenapa? Buahnya udah matang banget, saudara. Itu sebabnya dia tahan uji di dalam kesulitan. Kenapa? Karena pencobaan tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi kata Tuhan apa? Anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan kalau kita menghadapi pergumulan. Kenapa? Tuhan kasih vitamin baru lagi, saudara, untuk kita semakin dewasa rohani. Amin. Ciri khas yang keempat, saudara, Kristen gandum menjadi berkat bagi orang lain. Seperti gandum yang memberi makanan, Kristen sejati membawa pengaruh positif dan membangun sesama, saudara. Amin. Nih, kalau kita jadi Kristen gandum, nggak pelit orangnya. Katakan amin, saudara. Amin. Kalau kita katanya Kristen gandum tapi pelit, ya omong kosong. Namanya kita Kristen gandum, ya nggak pelit. Suka memberi, saudara, suka berbagi, amin. Nah, gandum memberi makanan. Gandum yang memberi makanan, Kristen sejati membawa pengaruh positif dan membangun sesama. Kalau Kristen lawan, dia pelit. Dia hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau Kristen gandum, dia hidup untuk orang lain. Amin. Sama seperti Kristus, saudara. Dia ada di muka bumi ini untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara semua. Amin, saudara. Untuk orang-orang yang ada di live streaming juga, saudara. Haleluya. Dia hidup untukmu. Dia mati untukmu. Dia bangkit untukmu. Tercurah darahnya untukmu juga. Katakan amin. Amin. Akan dikumpulkan dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya Tuhan akan membawa mereka ke dalam kemuliaannya. Kalau kita Kristen gandum. Tapi kalau bukan, kalau Kristen lalat, ya maaf, dibakar, saudara. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Perhatikan baik-baik, pada waktu itulah orang-orang benar. Siapa orang benar sih? Saudara yakin bahwa saudara ini orang benar yang hidup dalam kebenaran? Harusnya oke. Nah, kalau kita hidup sebagai orang-orang benar, kita akan bercahaya seperti matahari dalam apa? Kerajaan Bapa. Katakan amin. Hati-hati, saudara, di sini ada dua tempat, surga atau neraka. Kita posisinya surga atau neraka, saudara. Karena pada akhirnya Tuhan akan memisahkan, Tuhan akan menanti. Jangan GR, saudara, jadi orang khusus. Kok masih diselamatkan? Yes, itu dari Tuhan pasti. Tapi bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mempertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup kita, saudara? Atau dalam perjalanan hidup kita dilempar dari tampian itu, saudara? Kenapa? Yang tadinya Kristen gandum menjadi Kristen lalang, yang nggak kuat dengan nggak kuat dengan cobaan, nggak kuat dengan pergumulan, saudara. Dan pada ini akan dikumpulkan dalam kerajaan maut. Tapi gandum akan dikumpulkan dalam kerajaan Bapaknya yang di surga. Katakan amin. Amin. Belajar dari ciri-ciri Kristen lalang dan gandum. Hidup adalah sebuah pilihan. Betul? Saudara menjadi Kristen lalang atau menjadi Kristen gandum, saudara pilih. Ciri-cirinya udah jelas semua. Mau lalang, mau gandum, silakan pilih. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Jadi Kristen lalang atau gandum. Haleluya. Saudara, kalau kita jadi Kristen lalang, hidupnya kayak begini. Hitam, gelap, dan tak bercahaya. Betul, saudara? Tapi kalau kita jadi Kristen gandum, maka hidup kita akan bercahaya seperti cahaya matahari yang selalu menerangi bumi ini, saudara. Menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara, Kristen lalang atau gandum? Gandum. Kalau gandum udah tahu ya, hidup dalam roh Allah itu sendiri. Amin, saudara. Jadi biar materi hari ini
Nah, ini tahun kelimpahan saudara, itu dia menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi rema di dalam kehidupan kita semua saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang hidup ini Tuhan. Firman yang terus mengajar kami. Semakin hari kami semakin diajar dan diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan kami semakin benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami semua Tuhan, sehingga kami ngerti Tuhan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Tuhan hari ini. Dan bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo FTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah. Gereja GKI Bethlehem mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun secara pribadi, kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu memberkati dan memberikan kekuatan senantiasa mengiringi Yesus sampai kesudahan akhir zaman. Ada beberapa kegiatan dari Gereja GKI Bethlehem. Yang pertama adalah rumah doa yang di hari Jumat. Setiap hari Jumat kiranya kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bergabung di dalam rumah doa. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu untuk memampukan masuk di dalam rumah doa untuk kita saling mendoakan.
GKI Bethlehem juga ada Bible Study yang dilaksanakan di setiap Jumat kedua dan keempat. Kiranya kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di setiap Jumat kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur bahkan memberkati gereja GKI Bethlehem, kami gereja Bethlehem ada rekening gereja yaitu BCA dengan nomor 0033222115. Saya ulangi kembali. Rekening gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok yaitu di Bank BCA nomor 0033222115. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita akan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau Bapa yang selalu mengawali, bahkan Engkau di depan kami Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan satu tema yang Tuhan berikan atas kami, menjadi Kristen lalang atau gandum. Itu adalah pilihan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami menyatakan Tuhan bahwa kami adalah Kristen gandum itu ya Tuhan, yang terus berakar bertumbuh bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami dimanapun kami berada, kami adalah terang dan garam dunia itu Tuhan, boleh dirasakan bagi banyak orang karena Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami, untuk kami tetap menjadi Kristen-Kristen gandum dimanapun kami berada ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau melindungi hamba-Mu. Engkau terus Tuhan mengiringi perjalanan pelayanannya ya Abah. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan di tengah-tengah pelayanannya ya Tuhan. Engkau terus membuka pelayanan-pelayanan ladang-ladang yang baru. Engkau percayakan Tuhan proyeknya Tuhan atas hamba-Mu ya Abah. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan hamba-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati kesehatannya, pembelaan-Mu sempurna akan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya keluarga besarnya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Hamba-Mu Tuhan berdoa buat seluruh pengerja GKI Bethlehem Tanjung Priok. Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang berdiri Tuhan untuk di garis depan di gereja di tempat ini Tuhan. Mampukan kami berdiri ya Tuhan, dan mampukan kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu kepercayaan penuh yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang atas gereja di tempat ini ya Allah. Urapilah kami semua ya Tuhan, dan kami boleh berjalan seiring dengan kehendaknya Tuhan dalam satu proyek yang Tuhan berikan buat kami, GKI Bethlehem Tanjung Priok ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami, hingga kami terus membawa setiap jemaat Tuhan masuk dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan jemaat Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, siapapun jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, Engkau akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kalau engkau berbeban berat, hari ini rasakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas engkau. Dan hari ini setiap beban yang berat itu Tuhan sudah angkat, dan Tuhan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Dan engkau yang menanti-nantikan jawaban doa, hari ini Tuhan akan melakukan itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jangan tawar hati, jangan kecut hati.
Kami percaya hari ini Engkau menjadi tiang doa yang kuat, yang terus berdiri buat keluargamu, hingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, hari-hari ini mereka akan mengalami mimpi-mimpi yang daripada Tuhan. Tuhan akan pakai dan Tuhan akan memenuhi tabung-tabung Tuhan dengan tabung panah yang daripada Tuhan, yang terus mereka siap meluncur menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan teman-temannya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertumbuhan rohani mereka ada di tangan Tuhan. Gak mereka kelak Tuhan, mereka menjadi tunas-tunas zaitun di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan, dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan diberkati setiap buah kandungan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Setiap buah kandungan akan bertumbuh sehat, dan kami percaya Tuhan juga menyertai kesehatannya. Dan hingga tepat pada waktunya, buah kandungan itu akan lahir dan menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Ada damai sejahteranya Tuhan, ada kesukaan yang daripada Tuhan. Dan di tahun kelimpahan ini Tuhan, mereka merasakan kelimpahan itu, bahkan mengalaminya kelimpahan itu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati Tuhan Yesus untuk setiap Tuhan Yesus tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Kembalikan semua itu Tuhan berlipat kali ganda atas kehidupan mereka. Kau berkati Tuhan Sinode GKI ya Tuhan, dari yang tertinggi setiap Gembala Sinode kami Tuhan, Bapak Adi Sutanto Tuhan, untuk Ketua Korwil kami Tuhan, Bapak Pendeta Boas ya Tuhan, Penasihat Korwil Tuhan, Ibu Magdalena ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ada kesatuan hati untuk membangun Tuhan satu kepercayaan Tuhan berikan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Sinode GKI. Biar Sinode GKI ini Tuhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemerintahan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh shalom-Nya Tuhan. Indonesia penuh keamanannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri yang ada, MPR, DPR, DPRD diberkati Tuhan. Gubernur kami Jakarta diberkati Tuhan, dan sampai ke RT RW juga diberkati Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan boleh ada buat kehidupan mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar keberadaan gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi sekeliling kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami alaskan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara kita berdiri tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh